Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. A. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersuci atau toharoh secara bahasa artinya suci atau suci dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Bersuci atau toharoh secara istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan berwudu, mandi, atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lainnya dengan air atau penggantinya. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Ayo anak-anak, kita mengenal najis dan hadas. Pengertian najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, najis itu sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Membersihkan najis menggunakan air mutlak atau air suci. Macam-macam air mutlak atau air suci yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7, yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air mata air atau sumber, 6. Air es atau salju, dan 7. Air embun. Membersihkan kotoran disebut juga dengan istinja, yang artinya yaitu suatu cara membersihkan najis yang biasa kita lakukan. Istinja dapat menggunakan air, tisu, ataupun batu, dan juga benda kasat lainnya. Ketika beristinja, menggunakan tangan kanan untuk menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya sampai bersih. Baik anak-anak, sekarang kita bersama-sama membaca doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang macam-macam najis. Macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini disebut dengan najis ringan, yaitu air kencing anak kecil yang belum pernah makan selain air susu dan belum genap berusia 2 tahun. 2. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini artinya najis yang sedang. Najis sedang apa itu maksudnya? Yaitu seluruh bentuk-bentuk najis lainnya termasuk kategori mutawasitoh. Yang ketiga yaitu najis mughalladoh. Najis mughalladoh ini adalah najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi dan keturunan dari satu-satu binatang tersebut. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang cara membersihkan najis. 1. Najis mukhaffafah atau najis ringan. Dicucinya dengan mengaliri air pada najisnya dan hilang airnya atau bentuk najisnya, atau cukup dengan memercikan air ke bagian tubuh atau badan yang terkena najis. Contohnya, air kencing bagi laki-laki belum berusia 2 tahun. 2. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara membersihkannya harus membersihkan najisnya sampai tuntas. Najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Maka menghilangkannya harus dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa, maka cara menghilangkannya cukup dengan mengaliri air. Contohnya, kotoran manusia, darah haid, nanah bercampur darah, darah yang keluar dalam jumlah banyak, arak atau minuman keras, dan kotoran hewan yang haram dimakan. 3. Najis mughalladoh atau najis berat. Najis ini cara membersihkannya harus dicuci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan airnya atau bentuk najisnya, menggunakan air ataupun air yang dicampurkan dengan tanah. Contohnya, terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan hewan keturunan anjing atau babi. Sekarang kita belajar tentang pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab hadathi, yang artinya menurut bahasa adalah suatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Baik anak-anak, sekarang kita mengenal macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara membersihkan hadas. Hadas besar. Contoh hadas besar yaitu 1. Mimpi basah bagi laki-laki. 2. Haid atau menstruasi bagi perempuan.
Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi atau bertayamum jika tidak ada air. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang cara membersihkan hadas. Ada beberapa sebab seseorang itu berhadas kecil, yaitu 1. Buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut. 2. Hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. 3. Persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Cara membersihkan hadas kecil yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.